Selamat siang Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Kami merupakan calon guru penggerak angkatan 10 dari kelas 10.76 yang berasal dari Kabupaten Simalungun. Pada saat ini kami akan membuat video tentang praktik percakapan coaching mengenai supervisi akademik antara supervisor, coach, dan coachee. Ini merupakan salah satu tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Di sini saya Berlin M. Simamora dari unit SMP Negeri 1 Bandar akan bertindak sebagai supervisor. Dan saya Ade Eri Suherman dari unit SD Negeri 09 1709 Abdeling 2 Tinjuan, Kecamatan Ujung Padan. Saya akan bertindak sebagai coach. Saya Dwi Supriyanti, saya berasal dari SDN 091658 Habatu. Saya bertindak sebagai coaching. Selamat siang Pak Ade. Siang Pak. Ya, bagaimana kabarnya Pak Ade? Kabarnya baik Pak. Ya, saya lihat ini Pak Ade lagi ngerjakan apa ini? Iya, ini Pak. Hari ini saya akan melakukan supervisi, ya kan? Jadi saya sedang belajar untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu Pak. Iya, jadi ketepatan sekali Pak ya. Tujuan saya menjumpai Bapak juga berkaitan dengan hal itu ya Pak ya. Sesuai dengan janji kita yang kemarin ya Pak ya. Bahwa hari ini Bapak kan akan melakukan coaching terhadap salah satu rekan Bapak sebagai coaching. Di mana di situ Bapak akan berperan sebagai coach, gitu kan ya Pak ya? Iya Pak. Iya, saya senang sekali bertemu Bapak hari ini. Adapun tujuan saya datang menemui Bapak itu adalah untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching dari Pak Ade ya. Saya akan mengobservasi kegiatan coaching yang nanti akan Bapak lakukan bersama coaching. Iya Pak, betul sekali. Iya. Jadi Pak, kira-kira nanti pada saat coaching gitu ya Pak ya, gambaran apa yang ingin Bapak lakukan pada saat coaching? Gambarannya Pak, saya ingin membantu coach saya dalam menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya Pak. Oh, seperti itu ya Pak ya. Kemudian pada saat melakukan coaching nanti, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Ya, terima kasih Pak. Jadi pada saat melakukan coaching nanti, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam meningkatkan kemampuan presence, hadir secara penuh untuk menerima, menyambut si coach nanti ketika menyampaikan keluhannya Pak. Ya. Kemudian secara aktif lah bisa saya dengarkan, gitu kan, mendengarkan aktif. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, pertanyaan berbobot lah, gitu kan ya, agar saya dapat memunculkan solusi yang terbaik nanti untuk si coach. Iya, berarti rencana Bapak ada 3 yang mau dikembangkan ya Pak ya. Pertama kemampuan presence, kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot atau bermakna ya Pak ya. Iya, jadi dari ketiga kompetensi tadi Pak, yaitu yang ketiga tadi, kira-kira dari ketiga kompetensi tersebut mana nih yang merupakan salah satu aja yang merupakan hal yang spesifik yang perlu Bapak kembangkan? Nah inilah Pak, ini yang sedang saya kerjakan. Oh, iya. Nah yaitu saya sedang membuat pertanyaan-pertanyaan bermakna, gitu kan. Saya urut-urutkanlah pertanyaan yang berbobot itu. Nah itulah nanti yang ingin saya tanyakan dan ingin saya kembangkan Pak. Oh, pada si coaching. Iya begitu ya Pak ya. Ya Pak. Ya, jadi proses coaching yang akan dilakukan, kira-kira indikator apa yang akan dicapai oleh Pak Ade untuk menyatakan bahwa proses coaching yang Bapak lakukan ini dikatakan berhasil? Indikatornya ya Pak ya. Iya Pak. Ya, kalau menurut saya indikator yang nanti saya akan merasa berhasil jika saya dapat membantu coach saya menemukan atau mencari solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Nah, terbebaslah dia nanti dari masalah yang dihadapi itu sehingga membuatnya lega dan dia dapat kembali bersemangat untuk melaksanakan pekerjaannya sehari-hari. Oke, berarti menurut Pak Ade
bahwa proses coaching itu dikatakan berhasil ketika Pak Ade berhasil mengajukan pertanyaan berbobot dan memantik coaching untuk menemukan sendiri solusi atas masalah yang dihadapinya ya Pak ya. Betul Pak. Iya, luar biasa sekali Pak. Oke, berarti setelah ini Bapak kan akan melakukan coaching. Jadi di sini saya juga akan mengamati nanti Pak ya. Saya juga akan mengobservasi kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Pak Ade. Yang menjadi pertanyaan nanti, apakah memang sudah sesuai dengan yang diharapkan, terutama ya Pak yang paling penting itu, apakah proses coaching nanti yang dilakukan oleh Pak Ade itu sudah sesuai dengan alur tirta, gitu ya Pak ya? Iya Pak. Iya, jadi tetap semangat ya Pak ya. Semoga nanti proses coachingnya dapat berjalan dengan baik sehingga diperoleh hasil yang diharapkan antara coach Pak Ade dan juga dengan coaching Bu Dwi ya Pak ya. Iya Pak. Oke. Selamat siang Pak Ade. Bu Dwi, siang Bu. Ya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Saya lihat seperti ada yang sedang dipikirkan ini ya. Jadi kabar saya ini memang baik, tapi memang ada yang mengganjal di hati saya Pak. Iya, begitu ya Bu ya. Apakah Bapak ada waktu untuk saya? Saya pengen berbagi nih Pak, sharing kepada Bapaknya. Oh, gitu ya Bu ya. Tentu saja lah Bu. Untuk Ibu, ya kita kan teman sejawat gitu ya kan. Kebetulan saya ini sedang nggak sibuk ya kan. Jadi kalau Ibu ingin menyampaikan keluh kesahnya, ingin bercerita, tuangkan saja Bu. Saya terbuka. Ya jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Apa yang Ibu rasakan? Jadi apa yang bisa saya bantu kira-kira Ibu? Saya ingin bercerita tentang permasalahan yang di kelas saya Pak. Saya berharap dengan sharing ini saya akan menemukan pencerahan dan saya dapatkan solusi untuk mengatasi permasalahan yang di kelas saya. Oh iya. Ya Bu, semoga saja ya Bu ya. Ya, masalah apa sih Bu kalau boleh tahu yang sedang terjadi di kelas Ibu ini? Begini Pak, di kelas saya itu kan ada namanya Faiz. Sudah seminggu tidak masuk kelas. Seminggu ya Bu ya. Lalu Lalu informasi apa sih yang sudah Ibu dapati dari teman sekelasnya? nah itulah Pak, dari pagi ada yang melihat si Faiz pakai seragam sekolah, tapi dia nggak pernah sampai ke sekolah, gitu Pak. Nah, terus informasi apa lagi yang Ibu dapat tentang si Faris itu Bu? Sebenarnya nih Pak, udah ketiga kali dia Faiz tidak masuk kelas Pak. Dengan waktu yang sama, 1 minggu itu berturut-turut dia nggak masuk Pak. Oh iya. Berarti Bu, murid Ibu ini si Faris itu sudah pernah bolos juga ini sebelumnya ya? Itulah Pak, makanya heran menengok dia juga Pak. Kenapa lagi ini Pak? Oke Bu. Nah jadi izin ya Bu, saya tanya ya sama Ibu. Silakan Pak. Saat masalah ini pernah terjadi sebelumnya, langkah apa yang sudah pernah Ibu ambil? Saya sudah manggil orang tuanya Pak. Lantas gimana respon dari orang tuanya Bu? Orang tuanya datang Pak dan kami berdiskusi tentang masalah anaknya. Lalu saya memanggil Faris dan dia mengakui bahwa dia memang bolos. Wah, orang tuanya tidak tahu sama sekali berarti. Ya Bu ya. Iya, Pak. Anaknya kalau dia anaknya bolos ini ya. Benar Pak, karena Faris ini pergi ke sekolah seperti biasa. Dia pakai seragam sekolah, dia pulang di tepat waktu, dan nggak sampai sekolah Pak. Lalu gimana cara Ibu menyelesaikan masalah ini sebelumnya? Awalnya saya memberi kesempatan buat dia Pak untuk menjelaskan mengapa dia bolos. Sehingga saya dengan orang tuanya bekerja sama lah mencari solusi. Oh gitu. Nah, untuk masalah yang sama kali ini Bu, ya kan? Kira-kira apa sih rencana Ibu? Saya akan tetap memanggil orang tuanya Pak. Karena dari bagaimanapun kami adalah mitra, kami harus saling kolaborasi untuk orang tua dan guru. Ya, nah terus apakah ada hal yang lain lagi kira-kira selain Ibu yang akan Ibu lakukan
lakukan selain itu? Sebelumnya Pak, saya belum melibatkan teman sejawat. Kali ini saya akan melibatkan guru BK untuk mengatasi permasalahan ini, Pak. Ya Bu, rencana Ibu itu sudah tepat, ya kan? Yaitu memanggil orang tuanya, yaitu perlu. Kemudian Ibu melakukan kolaborasi ya dengan guru BK nanti ya. Iya. Oh ya, saya setuju dan tepat itu Bu, yang akan Ibu lakukan. Iya Pak, terima kasih. Saya akan melibatkan mereka ini untuk menyelesaikan masalah murid kami. Ya benar Bu, saya setuju ya. Kapan kira-kira rencana Ibu mau memanggil orang tua murid ini Bu? Sebenarnya saya sudah konfirmasi kepada guru BK, pada orang tua, dan saya sudah kirim surat untuk orang tuanya Pak. Kira-kira lusa sih Pak akan saya bertemu dengan orang tua dan guru BK. Oh iya. Lebih cepat lebih baik itu Bu ya. Iya. Jangan ditunda-tunda biar cepat selesai masalah Ibu ini. Benar sekali Pak. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah memberikan waktunya, meluangkan waktunya sehingga ternyata saya dapat menemukan jawaban dari permasalahan Faris. Iya, sama-sama ya Bu ya. Semoga masalah Faris ini cepat selesai lah Bu, ya kan? Iya Pak, Supaya terima kasih. jangan berlama-lama Ibu juga jadi kepikiran terus ya kan? Iya Pak, saya jadi kepikiran makan tak enak. Tidur tak nyenyak, aduh ya kayak apa aja nih jadinya ya. Oke lah. Nah, jadi udah ada solusinya ya Bu ya. Iya. Tetap semangat Bu. Iya Pak, saya akan semangat Pak. Saya permisi dulu ya Pak ya. Oke Bu ya. Saya akan melanjutkan aktivitas saya. Silakan Bu. Oke, selamat siang Pak Ade. Ya, Kita tadi baru selesai melakukan coaching ya antara Pak Ade dengan Bu Dwi. Jadi, bagaimana kira-kira nih perasaan Bapak setelah melakukan proses coaching tadi bersama coaching? Wah, perasaan saya luar biasa senang Pak, ya kan? Karena bisa membantu coach saya, Ibu Dwi tadi mencari solusi yang sedang dihadapi oleh beliau. Iya, selama proses coaching tadi ya Pak ya, saya juga sudah mengamati dan mengobservasi. Saya melihat proses coaching yang Bapak lakukan sangat menarik ya, sangat asik sekali. Jadi saya melihat sudah terjalin kemitraan antara Bapak sebagai coach dan juga tadi Ibu Dwi sebagai coaching. Suasana percakapannya juga begitu mencair dan tidak ada merasa seperti guru atau digurui. Jadi tampak sama rata, gitu ya Pak ya? Ya Pak. Iya, oke. Selanjutnya saya ingin membahas ya Pak ya, hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Bapak menilai performa dalam kompetensi tersebut? Iya Pak. Jadi saya sih merasa bahwa saya telah melakukan yang terbaik lah dengan baik, gitu ya kan? Dalam kompetensi yang itu dalam menjadi coach untuk teman saya. Iya. Kira-kira menurut Pak Ade nih, apa yang membuat Pak Ade merasa demikian, merasa sudah melakukan yang terbaik? Ya, saya merasa telah mampu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan baik, sehingga bisa memunculkan solusi. Iya, benar sekali Pak Ade ya. Sebelumnya boleh saya berbagi ya Pak ya dengan hasil pengamatan yang telah saya lakukan. Jadi dari proses coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya melihat ya bahwa Bapak Ade telah melakukan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan alur tirta, di mana itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk. Saya sudah juga melihat bahwasanya Bapak Ade itu telah melakukan identifikasi terhadap masalah yang dihadapi oleh coaching. Jadi itu sangat luar biasa ya. Bagaimana pendapat Pak Ade mendengar tentang ini? Wah, senang sekali lah Pak. Apa ya? Kayaknya bahagia saya mendengarnya. Nah, terima kasih atas umpan baliknya. Ini tentu sangat memotivasi saya dalam mengembangkan proses coaching bagi saya untuk bertanya nanti. Iya. Jadi dari diskusi kita ini ya Pak ya, kira-kira apa enggak ini langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk kembali meningkatkan performa dalam proses coaching ini? Ya, tentunya saya
sudah berencana untuk melakukan latihan-latihan yang lebih intensif lagi lah Pak, ya kan, dalam mendengarkan aktif, kemudian kayak merumuskan pertanyaan-pertanyaan berbobot, ya agar lebih efektif dan lebih baik lagi pelaksanaannya. Iya, luar biasa ini Pak Haji ini Pak. Ini adalah langkah yang baik ya Pak Haji ya. Saya akan mencatat hasil observasi kita kali ini ke dalam forum supervisi akademik. Tapi ada pertanyaan terakhir ini Pak Haji ya. Kira-kira apa yang Bapak peroleh dari proses observasi kali ini? Ya Pak, saya merasa lebih memahami area di mana saya itu yang perlu berkembang lagi. Ya. Dan saya sangat berterima kasih juga lah atas bimbingan serta umpan balik yang telah Bapak berikan ini. Ini sangat memotivasi saya untuk berbuat yang lebih baik lagi ke depannya. Iya, semoga nanti ke depannya kita dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Pak ya. Salam dan bahagia. Demikianlah pembuatan video tentang praktik percakapan coaching mengenai supervisi akademik antara supervisor, coach, dan coachee untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semoga video kami kali ini dapat bermanfaat bagi kami secara pribadi khususnya dan bagi rekan-rekan guru hebat se-Indonesia umumnya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.